Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Tadi pertanyaan saya pada Mbak Ani, kenapa? Kan jadi menteri nggak paten, kata orang Jawa gitu. Kenapa harus bertahan? Bapak Presiden memilih saya lagi menjadi Menteri Keuangan menunjukkan beliau menghargai apa yang sudah dilakukan dan ingin meneruskan apa yang selama ini sudah dilakukan. Jadi itu kepercayaan beliau. Kalau pansus mengarah pada kesimpulan bahwa Mbak dianggap yang harus bertanggung jawab, bagaimana sikap yang akan Mbak ambil? Saya menyampaikan di depan pansus, saya bertanggung jawab mencegah krisis dan saya sudah lakukan. Rasanya hasilnya bagus tuh. Saya lakukan dua-duanya itu. Nah, APBN kita bagus, krisis nggak terjadi. Jadi harusnya sih dapat nilai double A. harusnya berterima kasih, menurut ya. Nah, ini Mbak Ani kan seorang teknokrat gitu ya, profesional yang diambil dan duduk dalam kabinet. Karena Mbak Ani tidak memiliki dukungan politik, maka Mbak Ani paling mudah untuk disuruh mundur. Apakah menurut Mbak Ani menjadi posisi Mbak Ani sekarang terancam untuk bisa digantikan? Ya, jabatan anytime bisa datang dan pergi. Terus rasanya itu tidak harus dijadikan sesuatu yang kita menjadi tidak tenang atau khawatir ya. Yang kita lebih khawatir ini, ya saya selalu tanya, Indonesia ini mau kemana gitu aja. Nah ini sama dengan di Republik ini, kalau kita sebagai elit itu ngomongnya bahasanya kayak gitu, masyarakat ini hancur, hancur nilai-nilainya, hancur kepantasannya, sopan santunnya. Nah, Mbak Ani tahu nggak bahwa di Facebook ada kelompok yang memberikan dukungan percaya terhadap integritas Sri Mulyani. Di layar itu kita akan menghubungi via Skype, kita akan ke Washington DC. Ternyata ada salah satu anggota salah satu Facebooker yang menjadi member saya percaya integritas Sri Mulyani. Selamat malam Washington DC. Selamat malam Rosi. Selamat malam dengan Bapak Rizal Sidik ya? Betul. Pak Rizal adalah Facebooker yang percaya pada integritas Sri Mulyani. Tentu saja Mbak. Kenapa? Kalau boleh saya cerita, waktu itu Soeharto sudah hampir jatuh waktu itu. Dekan pada waktu itu Pak Anwar Nasution masih ragu. Tapi Mbak Ani, salah satu peserta rapat, dengan tegas menyatakan bahwa fakultas seharusnya mendukung sepenuhnya gerakan mahasiswa. Jadi saya mau cerita bahwa Mbak Ani dari dulu sudah reformis sebenarnya, dan hal ini mungkin nggak banyak yang diketahui. Baik, terima kasih ya Pak Rizal Sidik dari Washington DC yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama Rosi malam hari ini di Indonesia. Dan inisiator dari Facebook percaya pada integritas Sri Mulyani ada di audiens ini, yaitu Ibu Susi. Iya. Anda menjadi inisiator dalam kelompok ini. Kebetulan saya anggota biasa Mbak, yang mulai join tuh waktu udah mulai 20.000. Cuma kami semua kalau boleh sedikit bicara. Apa yang membuat Anda tergerak untuk bergabung? Kami semua di grup ini percaya terhadap integritas Ibu Sri walaupun tidak mengenal beliau. Anda nggak kenal Ibu Sri Mulyani? Tidak sama sekali. Kami percaya, tidak perlu mengenal saya pikir Mbak Rosi untuk percaya kepada integritas Ibu Sri, karena kita juga melihat selama ini tindakan beliau itu semata-mata ditujukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Bu Susi. Terima kasih. Ya, tidak mengenal seorang Sri Mulyani. Ada sedikit tanggapan Mbak Ani? Ya, saya terpesona aja sama Bu Susi. Boleh teman-teman boleh bangkit berdiri untuk boleh mana? Anda bawa teman? Ini mewakili 83.000 anggota dari seluruh penjuru Indonesia Mbak Rosi, dan dari 4 benua yang saya tahu. Afrika saya belum dapat, tapi 4 benua ada di sini semua. Dan kami semua teman-teman tadi sempat telepon, sempat email, tolong sampaikan ke Ibu Sri bahwa kami semua mendukung dan percaya terhadap integritas Ibu Sri Mulyani. Percaya pada integritas. Saya juga banyak ya pertanyaan tentang Mbak Ani, bahwa Mbak Ani dikenal memang berani, jujur gitu ya. Tapi salah satu yang membuat orang berjarak sama Mbak Ani kenapa sih suka judes? Masa sih, Ros? Rosi sendiri kayaknya judes banyak bener temennya. Enggak lah, Ros.
Rasanya sih banyak yang kangen sama saya. Kangen sama Judes. Anak saya itu, iya, walaupun ibunya suka mukanya bete, tapi dia nyium tuh tiap hari gitu. Tetapi saya mengenal seorang Sri Mulyani. Memang kadang-kadang bagi yang tidak mengenalnya melihat itu sebagai Judes. Tapi kalau saya melihatnya dia adalah orang yang tanpa tedeng aling-aling, ya ngomong aja gitu ya, tanpa basa-basi yang nggak penting gitu. Buat ini memang agak-agak jutek gitu. Masa Tapi sih? mungkin ada baiknya agak sering senyum. Seperti artikel di ya? Kompas Gari Nugroho bilang bahwa senyum sedikit lah, gitu Mbak ya. Sri Mulyani. Ternyata kan kalau Tapi senyum, saya kalau senyum dibilang sinis senyumnya. iya, susah juga ya. Iya, Diam susah. jutek, Iya. senyum sinis. Udahlah, jadi diri saya sendirilah, Ros. Nanti kalau banyak instruksi dari Rosi saya bingung, malah kehilangan personality. Itu yang lebih penting. Itu tadi teman-teman Facebooker udah kenal saya apa adanya. Muka Tetaplah. saya jutek, muka saya senyum, tapi mereka seneng sama ide integritas saja. Mungkin itu ajalah yang dijadikan jangkarnya, nggak usah senyum saya atau jutek saya gitu. Nanti Dan malah tetaplah menjadi diri sendiri, Mbak Sri Mulyani. ya rasanya begitu. Iya. Pada waktu di Pansus, Mbak Ani juga dicecar soal pada saat waktu memutuskan Senturi itu, apakah waktu itu sedang overloaded gitu ya, occupied. Kita lihat bagaimana ini ditanyakan dan dijawab oleh Sri Mulyani. Ibu letih sekali kelihatannya saat itu, karena dalam transkrip ini Ibu mengatakan, saya juga ngantuk sekali, tadi sudah hampir susah mikir. Kita lihat persoalan dalam 1 minggu terakhir, kita teroccupied, pikirannya itu terngiang-ngiang atau terpenuhi dengan teroccupied, ini loh. Teroccupied, tidak mikir yang lain kecuali mikir Bang Senturi, begitu Ibu ya? Enggak Pak, saya mikir keluarga Mas. Oke. Ekspresinya tuh yang, ya apalagi sih lah. Ya demo nanya apa lagi. Hah? Apalagi kalau udah naikin alis. Apalagi sih yang mau tanyain. Masa gitu aja nggak ngerti. Nah, itu. Jadi diem jutek, senyum sinis, ya udah. Iya. Ya, yang penting Iya. memiliki integritas, itu yang paling penting. Iya. Tapi apakah memang waktu itu Mbak begitu teroccupied atau memang masih sempat mikir keluarga Mbak Ani? Oh, saya memikir keluarga siang malam. Itu sama pentingnya dengan pekerjaan. Ya, kalau ada tugas negara penting, tapi juga ada peristiwa penting di keluarga yang bersamaan, mana yang Mbak pilih? Ada kadang-kadang saat-saat penting di mana momen mungkin keluarga ingin, tapi kita harus datang ke rapat. Tapi kalau rapat yang kabinet penting kita nggak bisa, apalagi kalau Menteri Keuangan harus. Dan saat itulah keluarga menyampaikan. juga harus berkorban. Pada saat itu ya biasanya kita, kalau terima rapot saya masih terima rapot. Saya telepon gurunya, Bu saya boleh datang lebih pagi karena saya jam 10 ada sidang kabinet Bu, jadi saya datang duluan deh jam 7. Gurunya sih baik juga, dan saya masih menjadi orang tua yang baik, saya coba jadi Pastilah POMG mau, yang bagus. pastilah mau gurunya, jangan-jangan minta tanda tangan, minta Foto, foto, kalau minta foto, iya. Terus, Sesaat lagi kami gitu. kembali.